Hello, sejam udah jelasin, Nak. Hello everyone, welcome back to my channel. With me Amelia, we believe teaching should be transformational instead of informational. Nah, hari ini masih dalam topik relationship. Nah, kita mau bahas sesuatu yang lighter ya, yang ringan-ringan aja. Gak bahas banyak teori-teori ataupun tips and trick. Tapi ini conversation yang happen di dalam kelas, yang sering terjadi dalam kelas, dan hopefully bisa menghibur para guru-guru di sini, karena aku tahu hidup sebagai seorang guru itu can be quite demanding, karena kita harus kerja dari kerjaan satu ke satunya lagi, ya kan? Tapi kalau kita semua masih jadi guru sampai detik ini, itu berarti karena kita punya passion buat pendidikan dan karena kita cinta sama mereka, sama anak-anak. Walaupun kadang juga susah sih cinta sama mereka. Anyway, oke, so ini conversation yang sering terjadi pada saat aku masih ngajar di sekolah dasar di SD. Jadi 8 tahun atau 9 tahun. 9 tahun aku punya pengalaman, 8 ya. 8 tahun aku punya pengalaman ngajar di SD. Tahun ini kebetulan aku naik ya, 8 tahun nggak naik kelas. Muridnya udah naik kelas, gurunya nggak naik kelas. Tahun ini aku ngajar di SMP, tapi ini conversation yang terjadi di SD ini buat aku kangen juga sih sama mereka. Alright, without further ado, let's go to conversation number 1. Nih murid nih, tanya nih, Pak Guru boleh nggak bertanya? Guru kalau dapat ada murid yang kayak gitu senang ya. Kalau ada murid yang nanya di kelas, oh iya nak, mau tanya apa? Silakan, nanti Pak Guru jelasin lagi gitu. Lalu anaknya tanya, Pak kelasnya selesainya kapan ya? Alright. Ya kita juga pengen kelasnya cepat selesai sih, Nak. Tapi belum, sabar ya. Oke. Mungkin teman-teman guru sering juga dapat pertanyaan kayak gitu ya. Jadi dari anak-anak yang mungkin juga capek kali lah, capek. Bukan kelas kita bosenin sih, mungkin capek aja dan kepingin kelasnya cepat selesai, kepingin cepat-cepat pulang. Oke, let's go to conversation number 2. Ini guru kan sering tanya nih ya kalau udah selesai ngajar. Anak-anak, apa ada pertanyaan? Terus kita lihat nih ada anak yang angkat tangan, wah gitu kan. Terus kita, ya silakan mau tanya apa gitu. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain nih anak-anak nih. Miss, boleh izin kamar mandi gak? Nggak ada nak, nggak boleh. Kita udah tengah-tengah excited, passionate, ngajar gitu ya. Sampai berapi-api, sampai suaranya tinggi gitu. Expecting pertanyaan yang higher order thinking skill. Ya, tapi ya anak-anak lah. Oke, let's go pertanyaan number 3. Ini aku sering nih dapat pertanyaan kayak gini. Karena udah ngajar SMP, pertanyaan ini kayaknya makin sering ditanyain. Oke, anak-anak silakan dikerjain tugasnya. Terus muridnya angkat tangan lagi nih. Miss, tanya, ini tugasnya dinilai nggak? Emang kalau dinilai kenapa, nak? Kalau nggak dinilai juga kenapa? Kamu nggak mau kerjain? Ya pengennya jawab kayak gitu sih. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita guru bikin tugas, itu ada maksudnya ya, nak. Bukan cuma buat nambahin kerjaan kalian, gitu. Oke, buat guru-guru yang sering dapat pertanyaan kayak gitu dari anaknya, mungkin selama ini kita banyak nekanin ke nilai kali ya. Jadi anak-anak juga score minded. Coba lebih diterangin, dijelasin sama anak-anak pentingnya untuk latihan. Apalagi kalau mata pelajaran kita itu skill based, kan perlu banyak latihan. Dan salah satunya adalah melalui tugas-tugas yang diberikan. So, dinilai ataupun nggak dinilai, ajak anak-anak lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar. Oke. Now let's go to conversation number 4. Nah, ini kita kalau selesai ngajar, kita sering nih nanya sama murid-murid kan, terus kita panggil namanya. Oke, Dian, tolong silahkan itu pertanyaannya dijawab. Oh gitu. Terus nih murid nih, ini apalagi nih di online class nih, kan kita nggak ngeliat nih mukanya anak-anak. Lalu anaknya jawab, maaf miss, bisa diulang lagi nggak penjelasannya? Hello, sejam udah jelasin nak. Iya gitu deh, jadi anak-anak kita mungkin, aku nggak tahu sih, di masa pembelajaran jarak jauh, apalagi online learning, kita memang punya
tantangan ya untuk memastikan konsentrasinya anak-anak itu tetap di kelas. Oleh karena itu saran ya buat para guru-guru, potong-potong nih pelajarannya. Jangan kita mulu yang ngoceh, kita mulu yang ngomong. Pastilah anak-anak lost, dijamin. Aku aja yang orang dewasa lost. Jadi harus dipotong-potong dan mungkin diseringi aktivitas-aktivitas yang melibatkan semua siswa gitu ya, biar anaknya nggak lost. Kayak anak ini nih. Alright, now let's go to conversation number 5. Nah, ini conversation seru banget nih. Murid datang ke gurunya. Mister, sepertinya di kelas kita ini ada hantunya. Gurunya, hah? Ih, kamu kok ngomong kayak gitu? Kenapa emangnya? Lalu muridnya bisik-bisik. Iya, Mister. Soalnya penghapus saya tadi di meja. Sekarang hilang. Nah, kamu udah cek di lantai belum penghapusnya? Dan anak ini nemuin penghapusnya di lantai. Kalau kita guru SD, kita sering banget harus berhadapan sama barang-barangnya anak-anak kita yang hilang. Terutama kalau teman-teman ngajar kelas 1 atau kelas 2 SD. Ada aja penghapusku hilang, pensilku hilang, kotak pensilku, kotak makanku, dan teman-temannya. Tapi ini lucu banget sih. Aku sempat mengira seriusan dia tahu udah hantu gitu. Karena kan kadang anak kecil kan sensitif gitu ya. Ternyata karena penghapusnya hilang. Oke, conversation number 6. Ini guru nih menjelaskan tentang kereta, ya kan? Alat transportasi, namanya kereta. Nah, siapa di sini yang pernah naik kereta? Untuk angkat tangan kan tuh satu murid. Saya pernah, Miss. Lalu gurunya tanya, oh pernah naik kereta ya? Pergi kemana waktu itu? Lalu anaknya jawab, waktu itu dari Tokyo ke Osaka, Miss, naik kereta namanya Shinkansen. Oke. Miss cuma dari Surabaya ke Malang. Oke, let's go to conversation number 7. Ini pertanyaan sulit nih buat para guru-guru yang masih single. Murid tanya, Miss udah married? Lalu kita balas tanya kan, kenapa kok kamu tanya Miss udah married atau belum? Kenapa emangnya? Lalu muridnya jawab, enak loh Miss kalau married itu. Kita jadi guru pasti kaget kan kalau ada anak yang jawab kayak gitu. Hah? Kenapa kamu bisa bilang enak? Kamu emangnya udah tahu yang namanya pernikahan? Lalu muridnya jawab, iya Miss, enak Miss. Kalau belanja dibayarin, kalau bawa barang dibawain. Enak Miss, pokoknya tinggal masuk toko aja, tinggal pilih-pilih belanja. Enak Miss kalau merit itu. Kadang ya teman-teman, kalau misalnya murid kita tiba-tiba tanya atau ngasih tahu sesuatu yang kayaknya belum umurnya mereka untuk ngomong hal itu, coba deh tanya lebih dalam gitu. Karena kadang apa yang mereka tahu tentang merit dengan apa itu merit sebenarnya itu kadang ada perbedaan gitu. Jadi itu understanding atau pengertiannya anak-anak itu ternyata merit itu enak karena dibawain tasnya, dibayarin makanannya. Alright. Ya sih. Kamu jadi bikin Miss baper nih. Oke, last conversation still about marriage. Miss, aku udah married. What? Miss aja belum married, kamu udah married, nak? Oh ya, kamu udah married? Kapan? Kok Miss nggak diundang? Lalu muridnya jawab, iya Miss, tahun lalu. Waktu itu Miss belum jadi guruku sih, jadi aku nggak undang. Oh gitu ya? By the way, merit itu apaan sih? Miss kok nggak tahu? Merit itu ya Miss ya, jalan di tangga sambil gandengan tangan. Tahun lalu itu aku turun tangga Miss, gandengan sama si itu tuh. Itu aku jadi merit sama dia. Oke. Oke, teachers, kadang-kadang pertanyaannya anak-anak itu unik-unik dan aneh-aneh. Tapi dari situ kita jadi tahu loh bahwa sebenarnya anak-anak kita sendiri ada di dalam tahapan perkembangannya mereka masing-masing. Beberapa konsep yang sifatnya abstrak belum bisa dipahami oleh anak-anak kita yang masih SD, yang dimana mereka masih melihatnya sebagai sesuatu yang konkret. Contohnya aja konsep pernikahan.
mereka belum paham nih tentang apa itu pernikahan, tetapi mereka bisa melihat hal-hal yang konkret seperti contohnya suami yang melayani istri. Jadi kalau kita ngajar di kelas, kalau anak-anak itu tanya pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik seperti ini, be patient gitu ya, sabar sama mereka karena mereka memang ada dalam tahapan bertanya. Kalau nggak tanya sama kita, tanya sama siapa? Dan kalau kita nggak sabar menjawab, apa teman-teman mau mereka cari jawabannya sendiri di tempat yang salah dan dapat jawaban yang salah? Nggak kan pastinya. So, nikmatin aja pertanyaan-pertanyaan lucunya mereka, baik Anda sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua. Karena ini adalah waktu untuk kita memberikan pendidikan kepada anak-anak. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa menghibur para guru sekalian dan memberikan kita terus semangat untuk tetap mengajar. Cek juga video-video aku lainnya, siapa tahu berguna buat para teman-teman guru. Dan kalau kamu mau menghibur teman-teman guru lainnya, please share juga video ini ke mereka. Selamat menjawab pertanyaan!